Hai, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin teman-teman pasti luar biasa, amin. Yang luar biasa boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya teman-teman akan diberkati hari ini oleh pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang akan kita dengar beberapa saat lagi. So teman-teman, sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu, karena berkat kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Bapa, oleh sebab itu kami mau hari ini membawa hati kami, membawa hidup kami kepadamu. Sebagai bukti kami sungguh mengasihi Engkau, sebagai persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan Yesus disenangkan ya oleh setiap pujian penyembahan kami. Dan kami siap masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Sama-sama yuk kita katakan amin. Bapa, kerinduan kami adalah tinggal dalam rumah-Mu. Selamanya kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kau sangat berharga ya Tuhan. Kau di tempat pertama dalam hidup kami. Thank you Lord. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalan-Ku. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dengan iman katakan, Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan
Thank you Lord, thank you Jesus. You are awesome. Kau sangat luar biasa Tuhan. Dan biarlah kami mau memuji-Mu dengan sorak-sorai kami. Dengan sukacita daripada surgawi. Yang siap bersukacita dengan sorak-sorai. Yuk sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan lebih lagi tercurah atas hidupmu dan hidup kita semua di tempat ini. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi dengan sorak-sorai. Yang mau katakan amin. Come on, musik. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan apa kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung dan keselamatanku. Oh hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan apa perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu. Oh, 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 oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Wow, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa teman-teman. Wow, Dia sungguh dahsyat, haleluya. Yuk teman-teman, kita masuk lebih dalam. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita lebih jatuh dalam hadirat Tuhan. Kita lebih nikmati Tuhan hari ini.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu, dan kami katakan mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan inilah hidup kami ya Tuhan. Amin. Bentuklah ya Tuhan. Yes Lord. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita buka kitab Rut 3 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Nah, ini kisah tentang Boas dan Rut, teman-teman.
Jadi ceritanya Naomi dan Ruth ini baru kembali dari Moab, sebuah negeri asing di mana penduduknya ini adalah penyembah berhala. Dan mereka ini pulang dalam keadaan yang miskin dan menyedihkan. Sebetulnya keadaan yang sama sekali tidak mereka duga. Mereka akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Padahal sebelumnya mereka bisa dikatakan hidup aman dan berkecukupan. Kalau kita kilas balik kisahnya di dalam kitab Rut, dari kitab Rut yang pertama, yang kedua, di situ diceritakan kalau Naomi ini memiliki suami yang bernama Elimelek dan kedua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilyon, teman-teman. Anak-anaknya ini menikah dan sampai akhirnya Naomi memiliki menantu yang bernama Orpa dan Rut. Dan kenyataan kehidupan memang seringkali ada kenyataan-kenyataan yang tidak kita harapkan, dan ini dialami oleh Naomi, teman-teman. Ya, suami dan anak laki-lakinya semuanya meninggal. Lalu tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. Tapi tidak lama setelah itu, Orpa, salah satu menantu dari Naomi ini juga akhirnya pergi meninggalkan Naomi. Jadi sisa dua, teman-teman. Naomi dan Rut. Nah, dalam tekanan-tekanan kehidupan yang seperti itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Bethlehem, kampung keluarganya Naomi. Tapi pulang seperti orang kalah perang, teman-teman. Keadaan mereka itu keadaan yang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Rut ini minta izin sama Naomi untuk biarlah dia yang bekerja, menjadi tulang punggung keluarga. Dan akhirnya Rut bekerja di sebuah ladang, di mana Rut sungguh-sungguh bekerja di situ. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, Rut ini bukan orang yang egois. Dia itu bekerja bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia juga sadar dia bekerja itu juga untuk memberi makan Naomi, mama mertuanya. Jadi bagaimana Rut bekerja itu dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dari pagi sampai petang, memungut jelai yang tercecer. Pekerjaan di mana Naomi nggak gengsi di situ. Dia kerjakan dengan segenap hatinya. Dan ternyata apa yang dilakukannya itu menarik perhatian Boas sebagai pemilik ladang. Dan pada saat Rut menceritakan bagaimana dia kerja di ladang Boas, dia ceritakan itu kepada Naomi. Naomi memberitahu kepada Rut kalau ternyata Boas ini adalah kerabatnya, ya. Dan kerabat ini kerabat yang wajib menebus keluarganya yang miskin. Jadi memang ini kebiasaan dari orang-orang Yahudi, teman-teman. Ya, di dalam Rut 2 ayatnya yang ke-20 dikatakan, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah, jadi Rut sekarang udah tahu kalau Boas ini adalah kerabat yang wajib menebus kehidupan Naomi dan Rut ini. Lalu kemudian Naomi memerintahkan Rut untuk dandan dan berpakaian yang bagus.
Lalu setelah malam tiba, Ruth ini menyelinap dan tidur di kaki Boas. Jadi pada saat Boas terbangun, dia melihat Ruth tidur di kaki Boas, dan ketika dibangunkan, Ruth ini memiliki permintaan kepada Boas. Kalau kita buka di dalam Rut 3 ayat yang ke-9 berkata, "Bertanyalah ia, siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Rut tahu masa depannya itu suram, dan keadaannya itu gak jelas. Jadi dia minta kepada Boas untuk minta perlindungan. Singkat cerita, akhirnya Boas ini menebus keluarga Naomi dan menikah dengan Rut. Teman-teman, Boas ini punya arti nama tuh bagus. Arti dari Boas itu artinya kekuatan. Dan Boas ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Bedanya dengan kisah Boas dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus itu bukan salah satu penebus bagi kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penebus dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dia yang menebus dosa-dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita ditebus dan diangkat menjadi anak Allah. Penebusan juga berarti apa yang hilang itu ditebus dan dikembalikan. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kuasa penebusan ini bisa bekerja dalam hidup setiap kita. Bagaimana kita bisa menikmati kuasa penebusan ini. Kalau yang saya lihat, dimulai dengan banyak diam di kaki Tuhan. Banyak diam di kaki Tuhan. Karena pada saat kita datang di kakinya, sebetulnya kita sedang merendahkan diri di hadapannya, mengakui kedaulatannya, mengakui siapa dia dalam hidup kita. Dan kita akan menerima dari dia. Datang di kakinya itu juga adalah sebuah sikap penyembahan, di mana kita datang untuk mengagumi dia, untuk berserah kepada dia, untuk berterima kasih kepada dia. Dan di kaki Tuhan itulah di mana kita tersungkur. Di kaki Tuhan itu juga membuat di mana kuasa kesembuhan itu mengalir. Di mana mujizat itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Coba kita lihat beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana tersungkur di kaki Tuhan itu membuat terobosan di dalam kehidupan. Diam di kaki Tuhan itu membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Markus 7 ayat 25 sampai 30, kisah tentang seorang ibu dari Siro Fenisia yang tersungkur di hadapan Tuhan, anaknya dilepaskan dari kuasa jahat. Firman Tuhan berkata, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Ibu ini tahu bahwa dirinya ini nggak layak untuk minta kepada Tuhan Yesus. Tapi kisah ini menggambarkan tentang betapa besarnya anugerah Tuhan
dalam kehidupan setiap kita. Kita yang gak layak ini dilayakkan, teman-teman. Melalui apa? Melalui kuasa penebusan dari Tuhan Yesus untuk kita. Nah, sekarang kita sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Bagaimana ibu ini tersungkur di kaki Tuhan, merendahkan dirinya. Bagaimana dia merasakan anugerah Tuhan itu besar dan limpah dalam hidupnya. Dan justru disitulah kuasa mujizat itu mengalir. Dengan banyak duduk diam di kaki Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Kita banyak nyembah Tuhan. Ada kuasa penebusan itu mengalir. Kita lihat bagaimana anak ini dipulihkan Tuhan. Damai sejahtera yang hilang itu dikembalikan. Sukacita yang hilang itu dikembalikan. Ibu ini mengalami, bukan hanya ibu ini dan anaknya mengalami kuasa penebusan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita lihat contohnya di dalam kitab Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ini kisah tentang 10 orang kusta. Dan ketika disuruh cek ke imam, ke-10 orang kusta ini menjadi tahir. Artinya kustanya hilang. Tetapi dari 10 orang kusta ini hanya 1 yang kembali untuk tersungkur di kaki Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan orang ini adalah orang Samaria yang kita tahu orang Samaria ini musuhan sama Yahudi. Jadi nggak pernah cocok lah kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat justru orang Samaria ini yang sebetulnya bisa dikatakan nggak layak untuk ada di hadapan Yesus. Tapi orang ini tersungkur di kaki Yesus dan berterima kasih kepada Yesus karena kustanya sudah ditahirkan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menariknya ketika kita lihat di dalam kitab King James Version, dikatakan, and he said unto him, arise, go thy way. Thy faith hath made thee whole. Artinya kira-kira begini, imanmu membuat kamu utuh kembali. Nah, saya percaya begini teman-teman. Ketika seseorang kena penyakit kusta, bisa jadi ada bagian-bagian tubuhnya itu yang lepas karena penyakit kusta itu. Nah, bisa jadi bagaimana orang yang mendatangi Yesus ini sembuh sih dari kustanya, tetapi ada bagian-bagian tubuhnya yang sudah terlanjur hilang karena penyakit kustanya. Nah, Alkitab mengatakan, pergilah, karena imanmu membuat kamu utuh kembali. Saya percaya, teman-teman. Ketika orang Samaria ini tersungkur di kaki Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, maka bagian-bagian yang tubuh yang hilang ini muncul kembali, tumbuh kembali, menjadi utuh kembali. Dan orang ini mengalami kreatif miracles, mujizat yang kreatif. Kita lihat ya teman-teman, ada kuasa penebusan. Yang hilang itu dikembalikan. Dengan cara kita banyak duduk diam di kaki Tuhan. Contoh yang terakhir teman-teman. Kita semua tahu kisah tentang Maria. Seseorang yang kesukaannya itu diam di kaki Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, teman-teman, ini kisah bagaimana ketika Yesus datang ke rumah Marta, ada Maria di situ, dan ketika Yesus masuk, Marta langsung sibuk di dapur. Mungkin mempersiapkan makan buat Tuhan Yesus. Sementara Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan di situ. Ketika Marta melihat bagaimana Maria hanya duduk-duduk saja dan mendengar suara Tuhan di kaki Tuhan, Marta marah dan meminta Yesus supaya Maria mau bantu Marta. Tetapi alih-alih menegur Maria, Tuhan justru berkata kepada Marta bahwa yang dilakukan Maria ini justru lebih bagus. Nah, kita lihat kemudian di dalam ayatnya Yohanes 11, ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lazarus sakit keras dan akhirnya mati, teman-teman. Sebetulnya Yesus sudah tahu kabar tentang sakitnya Lazarus ini. Tapi kemudian Yesus menunda dan dia lebih lama untuk ada di suatu daerah. Konsekuensinya ketika Yesus datang, Lazarusnya sudah mati dan sudah 4 hari di kuburan. Nah, mari kita lihat responnya dari Maria dan Marta. Ketika Marta mendengar Yesus datang, Marta langsung menghampiri Yesus. Dia protes sama Yesus. Dia nggak habis pikir kenapa Yesus lakukan semuanya itu. Dia punya pandangan tersendiri. Kalau seandainya memang benar Yesus mengasihi Lazarus, seharusnya kan Tuhan cepat-cepat datang. Tapi kenapa kok Tuhan sepertinya terlambat dan akhirnya Lazarus sudah mati? Begitu ngomong, Marta pergi dan mujizat tidak terjadi. Lalu kemudian Maria juga mendengar Yesus itu datang. Dan menariknya ketika Maria tiba di hadapan Yesus, Maria memilih untuk tersungkur di kaki Yesus. Sebuah bahasa yang ingin disampaikan kepada Yesus. Bagaimana Maria ingin berkata bahwa Yesus itu adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupannya. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berserah sama Tuhan. Dia memilih untuk menyembah Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Setelah Maria tersungkur di kaki Tuhan, membuat hati Tuhan tuh nggak tahan, teman-teman. Dan singkat cerita bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita lihat ya teman-teman ya. Kuasa penebusan itu bekerja dalam hidup kita. Yang hilang itu dikembalikan. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Itu manifestasi dari kuasa penebusan itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita mengalami kuasa penebusan itu? Tidak bisa tidak. Ternyata dengan banyak duduk diam di kaki Tuhan. Di mana kita menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah sama Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan merendahkan diri. Kita lihat anugerahnya itu mengalir dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa. Pentingnya buat kita untuk kita datang kepada Tuhan.
dan berharap sama Tuhan. Kalau hari-hari ini, mimpi teman-teman banyak yang hilang. Harapan hilang. Kesehatan hilang. Karir hilang. Apapun yang hilang dalam hidup kita. Saya ingin mengajak setiap kita. Ayo, datang ke kaki Tuhan. Banyak diam di kaki Tuhan. Nikmati anugerahnya. Nikmati kasih karunia yang berlimpah dalam hidup setiap kita. Berserah sama Tuhan. Sembah Tuhan. Nanti lihat, kuasa penebusan itu mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami nggak bisa apa-apa. Tapi kami bersyukur Engkau datang untuk menebus dosa kami. Dan melalui penebusan-Mu Tuhan, kami boleh melihat ada begitu banyak terobosan demi terobosan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, biarlah Tuhan untuk mimpi-mimpi yang hilang, harapan-harapan yang hilang, cita-cita yang mungkin jauh dari harapan, kesehatan yang hilang, atau apapun saja Tuhan. Semua yang hilang karena dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami. Tapi kami boleh melihat melalui penebusan-Mu semuanya itu dipulihkan. Semua itu dikembalikan. Dan saat ini kami menerima kuasa pemulihan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang hilang tidak lagi hilang. Dan kami terima kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau belajar Tuhan untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Merendahkan diri, mengakui kedaulatan-Mu. Kami mau belajar untuk banyak mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau belajar berharap sama Tuhan. Dan kami percaya, kuasa terobosan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tidak berjalan sendiri. Tetapi yang Maha Kuat mau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, Immanuel. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, mengagumi-Mu. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa muda kami dalam tangan-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini, kami percaya Tuhan sedang bangkitkan generasi Yeremia yang hidupnya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih, kami boleh melihat pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, dan bawa kami untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.